Di video Vivo X100 Pro kemarin, Dimensity 9300 bisa mengungguli Snapdragon 8 Gen 3 Xiaomi 14 Pro di beberapa tes. Tapi itu cuma benchmark simple doang. Gimana kalau kita hajar full tawuran chipset? Apakah masih perkasa? Dan nggak cuma Xiaomi ya, tapi kita punya Snapdragon 8 Gen 3 lainnya, yaitu iQOO 12 yang bakal meramaikan tawuran ini. Serius, bakal seru banget. Seperti biasa, gue bakal jalanin Antutu 6 kali berturut-turut, recording 4K, streaming, download, rendering, sampai dengan stress test. Tapi sebelum itu, gue cek dulu suhu keempat HP ini. Ada di 30-31an derajat. Baterainya sama-sama di 100%, connect di wifi yang sama, terus update software udah terbaru. Dan keempat HP ini gue set di mode high performance. Oh iya guys, sebagai perbandingan, gue juga ngetes Dimensity 9200 Plus yang ada di Redmi K60 Ultra buat ngebandingin peningkatan dengan generasi sebelumnya. Habis itu gue pastiin app di background udah nggak ada ya, dan langsung cus kita hajar Antutu yang pertama. Kenapa ya? Kok tiba-tiba iQOO 12-nya hang? Tapi untungnya gue keluarin bentar dan pas masuk lagi bisa jalan normal sih. Setelah belasan menit, Xiaomi kelar duluan dengan skor 2 juta dan suhu 45,4 derajat. Disusul Vivo dengan skor nyaris 2,1 juta dan suhu yang langsung ngegas di 46,7. Redmi K60 Ultra dengan skor 1,4 juta dan suhu 45,5 derajat. Dan terakhir iQOO punya skor yang termasuk kecil di 1,8 juta. Feeling gua sih gara-gara ngehang tadi kali ya. Nanti kita pantau deh di tes-tes selanjutnya. Oh ya, buat suhu 46 derajat. Dan buat menghemat kuota teman-teman, langsung gue kasih nih data pengetesan Antutu 1 sampai 6. Yang pertama, untuk stabilisasi iQOO terbaik sih. Dari pengetesan 1 sampai 6, hasilnya stabil dengan skor rata-rata di 1,8 juta. Bahkan di run keempat, malah naik hampir ke 1,9. Penurunan performance-nya cuma 4%-an aja ya, dan ketiga HP lainnya ada di belasan, bahkan sampai 20%. Dan seandainya nih, kalaupun di tes pertama nggak hang dan dapat skor maksimal di 2 jutaan, kalau gue hitung-hitung penurunan skornya pun di sekitar 12%-an. Dan itu masih baik juga ya di antara HP-HP lainnya. Mantep sih. Terus gimana dengan konsumsi daya? Secara persentase, Vivo paling irit. Tapi ingat, kapasitas baterai HP-HP ini pada beda juga. Apalagi Vivo yang paling gede di 5400 mAh. Jadi kalau secara mAh, paling hemat itu Redmi dan Xiaomi, terus Vivo, dan yang paling makan daya iQOO 12. Untuk rata-rata suhu yang paling adem itu Redmi ya, di 47,8. Tapi itu pun tipis aja kalau dibandingin sama Vivo dan iQOO. Sedangkan Xiaomi beda 1 derajat sendiri dari Redmi di 48,9. Habis itu sesuai request ada juga yang minta buat dicek suhu HP mana yang lebih cepat turun. Jadi kita bisa tahu cooling system mana yang lebih baik. Dan buat tahu itu, 10 menit kemudian gua cek lagi suhunya. Dan terlihat kalau penurunan suhu Vivo yang paling tinggi ya. Habis itu iQOO dan Xiaomi sama nih. Dan terakhir Redmi. Tapi ya, jujur, gue nggak tahu sih kalau cara ini yang bener atau enggak buat tahu cooling system mana yang lebih baik. Karena nih gue ada pertanyaan dan nggak tahu nih apakah cooling systemnya masih tetap jalan pas HP-nya diem atau bahkan dimatiin. Kalau ada yang tahu atau ada masukan buat ceknya kayak gimana yang bener, boleh banget kasih tahu di komen ya. BTW guys, biar usaha gue bikin video perbandingan 4 HP sekaligus ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue bentar aja buat like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Setelah kita ademin HP-nya, lanjut tes recording 4K 30 selama setengah jam dan lihat konsumsi baterainya plus seberapa panas. Hasilnya, iQOO memakan daya cukup tinggi ya, berkurang 16% atau 800 mAh dengan suhu kedua tertinggi setelah Xiaomi 14 Pro di 43,3. Yang paling adem di sini adalah Vivo dengan 40,4 derajat, berkurang 12% aja. Terus kalau nonton YouTube siapa yang paling makan daya? Jadi di tes ini gue set resolusinya di 1080p dan jalan selama 30 menit. Hasilnya mirip-mirip ya, suhu aman di 29an sampai 31an derajat. Dengan konsumsi baterai berkurang 3-4% aja. Nah sekarang kita balik lagi ke benchmark, kali ini jalanin Geekbench 6. Seperti yang udah diprediksi, Dimensity 9300 yang ada di Vivo punya multi-core yang paling tinggi di antara ketiga HP lainnya. Sedangkan single core-nya tipis-tipis ya sama iQOO dan Xiaomi.
Untuk suhu cukup aman di ketiga HP ini, sekitar 34-36 derajat. Paling tinggi di iQOO dan secara konsumsi daya juga paling gede. Oh ya, balik lagi kenapa skor multi-core Vivo bisa tinggi. Jadi sebenarnya ini gue udah bahas di video Vivo kemarin ya, tapi gue jelasin lagi singkat aja. Karena arsitektur Dimensity 9300-nya itu fokus di performance dengan 4 big core dan 4 medium core aja. Dia itu nggak punya efisiensi core ya, kayak di Snapdragon 8 Gen 3 dengan konfigurasi 1+5 dan 2 efisiensi core. Next, kita ke tes download. Tapi disclaimer dulu, tes ini bukan buat tahu kecepatan maksimal suatu HP ya. Tapi saat download barengan, siapa yang sedot lebih kuat? Sesuai kenyataan yang kadang download barengan sama pengguna HP lainnya. Dan gue ingetin lagi, kalau keempat HP ini connect di WiFi yang sama dengan file sekitar 1 GB-an. Langsung aja kita mulai. Let's go! Di tes pertama, Vivo kelar lebih dulu ya, di 1 menit 18 detik. Disusul iQOO 4 detik setelahnya, dan terakhir Xiaomi dan Redmi 1 menit 36 detik. Nah, biar nggak ada dusta di antara kita, gue coba tes download lagi. Tapi kali ini Xiaomi dan Redmi jalan duluan. Dan 2-3 detik setelahnya iQOO dan Vivo. Hasilnya, Redmi bisa selesai duluan dalam waktu 1 menit 44 detik. Disusul Xiaomi, iQOO, dan Vivo ketinggalan di akhir. Dari hasil ini, karena nggak ada yang paling lambat atau paling cepat di kedua tes download, jadi bisa gue simpulin seri ya buat keempat HP ini. Dari file yang di-download tadi, lanjut kita pakai buat tes editing di KineMaster, yang gue kasih scaling dan 1 filter. Habis itu gue ekspor di 4K 30 dengan bitrate yang gue samain rata kanan, dengan outputnya sekitar 1,9 GB. Hasilnya? Vivo kelar lebih dulu ya, habis itu sekitar 6 detik kemudian disusul Xiaomi dan iQOO. Sedangkan Redmi K60 Ultra masih setengah perjalanan dia. Kalau untuk suhu aman sih, 32-33 derajat dengan baterai yang sama-sama berkurang 1%. Nah, buat tes terakhir nggak kalah berat nih, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Dan hasilnya, Xiaomi punya best look score yang paling tinggi, yaitu di 4900-an. Terus nggak jauh dari sana ada iQOO juga ya, di 4900-an juga. Lebih tepatnya 4913 dan 4700-an di Vivo. Sedangkan stabilisasi Xiaomi juga lebih baik ya dari Vivo dan iQOO di 74 derajat berbanding 50-an derajat. Kok derajat? Persen. Tapi tingginya skor dan stabilisasi dibarengi sama suhunya yang paling tinggi juga untuk Xiaomi, mencapai 52 derajat. Sedangkan iQOO yang paling rendah di sini ya, dan juga yang paling hemat dalam konsumsi daya. Oh ya, sampai lupa, sampai yang di pojok kanan si Redmi ini nih, yang dapat skor paling rendah dengan stabilisasi yang paling tinggi. Nah, kesimpulan yang bisa gue ambil dari hasil tes ini adalah chipset dari MediaTek ini udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi ya. Punya performance yang nggak kalah dari Snapdragon 8 Gen 3. Misalnya, dari sisi benchmark bisa punya skor yang lebih tinggi dari Xiaomi 14 Pro untuk AnTuTu dan Geekbench. Walaupun ada yang lebih tingginya tipis aja. Dan malah lebih baik di Xiaomi juga untuk 3D Mark-nya. Habis itu dari sisi konsumsi daya, gue sempat jumlahin semua mAh-nya. Dan hasilnya nggak jauh beda dari Xiaomi loh. Selisih 30-an mAh. Dan bukan yang paling makan daya juga kayak iQOO di 4000 mAh. Sama dengan suhu, bukan yang paling adem tapi bukan yang paling panas. Cuman satu yang emang Dimensity 9300 ini lebih unggul adalah saat nyelesain tugas berat yang membutuhkan kerja banyak core. Terbukti dari skor multi-core di Geekbench yang lebih tinggi dan tes rendering yang kelar lebih cepat dibanding Snapdragon 8 Gen 3. Dan satu lagi yang perlu diapresiasi adalah kestabilan iQOO dalam ngejalanin 6 kali AnTuTu. Stabil banget. Batas bawah skornya aja masih di 1,8 juta. Sedangkan dua HP lainnya udah di 1,5 dan 1,6 juta. Ya walaupun ada harganya, yaitu konsumsi daya yang lebih tinggi. Terus buat Redmi K60 Ultra ada di sini bukan buat penggembira ya, tapi emang buat kasih tahu kalau peningkatan untuk chipset flagship MediaTek ini cukup tinggi. Dari skor yang rata-rata AnTuTu di 1,2 juta, loncat ke 1,7. Udah naik sekitar 40% sendiri tuh. Belum lagi konsumsi daya total yang nggak terlalu signifikan naiknya. Dari 3700-an mAh ke 3800-an mAh. Cuman sekali lagi ingat ya, racikan tiap-tiap brand itu bisa beda. Jadi mungkin aja kalau Dimensity 9300 dipakai di brand lain, hasilnya bisa beda.
Oke guys, itu aja sih yang gue dapat dari hasil tes ini. Dan gue yakin masih banyak info-info lain yang bisa didapat dari hasil tesnya. Jadi buat teman-teman yang punya kesimpulan lainnya dari data-data di video ini, boleh banget kasih tahu di komen, biar gue dan teman-teman lainnya bisa saling tukar pikiran. Makasih buat yang udah nonton dan subscribe buat yang belum ya, supaya gue bisa cepet-cepet menuju 500.000 subscriber akhir tahun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!